Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan podcast Kesengsem MTS Negeri 4 Banyuwangi edisi Ramadan. Bersama saya Lulu Anwaria. Baik pemirsa di rumah, sore hari ini kita kembali hadir ditemani oleh Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 4 Banyuwangi, Bapak Dr. Andes Haji Mujikan MPDI. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya cerah hari ini Pak Haji. Alhamdulillah. dengan nada baju yang berwarna cerah. Baik Pak Haji, tema kita hari ini tentang keutamaan Lailatul Qadar. Kita sudah lebih separuh perjalanan ini Pak Haji menuju ujung dari Ramadan. Tentunya para umat muslim pemirsa di rumah berlomba-lomba untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Sebetulnya seperti apa Pak Haji keutamaan malam Lailatul Qadar sehingga kita berlomba-lomba untuk mendapatkannya? Monggo Pak Haji. Terima kasih Pak Lulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah, tiada untian kata yang patut kita ucapkan kecuali syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai rasa berterima kasih kita atas segala karunia nikmat rahmat yang diberikan kepada kita bersama, sehingga sampai pada detik ini alhamdulillah kita masih ditakdirkan Allah untuk berjumpa di Ramadan 1447 Hijriah, dan alhamdulillah kita sudah memasuki fase kedua, di akhir fase kedua di bulan suci Ramadan ini, dan kita akan masuki fase ketiga, yakni tanggal 21 sampai dengan akhir Ramadan ini. Tentu mengharap ridha Allah, mudah-mudahan segala amal kita, baik sholat kita, puasa kita, dan amal-amal yang lain senantiasa dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita ketahui bahwa Ramadan hadir di tengah-tengah kita kaum muslimin, dan kita sudah mungkin 15 atau hari-hari menjelang kehadiran Ramadan itu kita sudah sambut dengan gegap gempita, dengan hati yang luas, dengan hati yang lapang untuk menyambut tamu itu. Kegembiraan ya. Alhamdulillah. Dan kemudian kita sudah melaksanakan syam Ramadan sampai pada hari ini. Tentu tahapan-tahapan yang sudah kita lalui, amalan-amalan yang sudah kita lakukan, tentu akan membawa dampak pada kesiapan kita untuk menuju fase-fase berikut. Dan kebetulan di fase terakhir itu diinformasikan jelas oleh literatur hadis kita bahwa Allah menganugerahi malam kemuliaan, yang dimana malam itu disebut dengan Lailatul Qadar. Tentu informasi yang bersumber dari hadis Nabi besar Muhammad SAW ditaksirkan atau estimasi kehadiran malam kemuliaan itu adalah mulai di tanggal 21 sampai dengan malam ganjil Ramadan. Bahkan secara spesifik ada malam-malam ganjil dan sebagainya. Why? Mengapa seperti itu? Tentu logika kita berpikir. Nah, jawabannya yang mungkin agak rasional adalah ketika Allah menganugerahi malam kemuliaan itu tentu diberikan kepada siapa saja kaum muslimin yang sudah mempersiapkan dan sudah melaksanakan baik itu puasa maupun
bentuk-bentuk qiyamul lail dan kebaikan yang lain, berbagi dan sebagainya, sudah siap untuk menerima ini. Liwet ya. Nah, sehingga di hari-hari akhir atau fase ketiga itulah Allah hendak menyampaikan sebuah bentuknya, bahagia atau apapun dengan disebut dengan malam kemuliaan atau Lailatul Qadar. Kemudian banyak, dan ini menjadi tidak terlalu kita pikirkan atau tidak terlalu kita nafikan lah. Ada kapan dan apa tanda-tanda itu tadi. Malam itu hadir itu. Ada yang bagaimana caranya kita bisa mendapatkannya, mempersiapkannya. Nah, ada sebagian itu yang mungkin ini juga lemah sebetulnya, meramalkan kehadirannya itu dengan tanda-tanda alam. Apabila tidak ada angin berhembus, macam-macam dengan bahasa-bahasa itu. Tapi kemudian itu sepertinya tidak terlalu menjadi tolok ukur yang benar. Lalu seperti apa yang sebetulnya kita perlu dan kita siapkan? Kita yakin tentu bahwa malam itu pasti datang. Pada saat di malam-malam mulai dengan tanggal 21 sampai dengan akhir Ramadan itu. Maka bagi kita kaum muslimin, jangan sampai terlena untuk memanfaatkan momentum kehadiran malam kemuliaan itu. Bagi setiap insan kita kaum muslimin, muslimat, mempersiapkan diri supaya bisa menemui malam kemuliaan itu. Nah, ini caranya biasanya Pak Haji, ini dengan sebagian besar kita dengan iktikaf di masjid, ataukah memang itu hanya salah satu cara atau ada cara yang lain? Iktikaf bentuknya itu apakah harus di masjid atau seperti apa Pak Haji? Nah, tentu berbagai macam ikhtiar ya. Masjid-masjid kita, surau-surau kita ketika malam-malam akhir, di fase akhir itu banyak kegiatan-kegiatan, apakah itu kajian keislaman, kemudian sampai pada ditutup kuliah subuh. Sebelumnya itu ada zikir bersama, ada qiyamul lail bersama, macam-macam. Semuanya itu sebetulnya ingin memanfaatkan peluang untuk di malam-malam itu. Bagi siapapun yang tidak tertinggal pasti dan yakin, yang masih istiqomah di dalamnya Pak Haji, yakin pasti akan menemui malam kemuliaan itu. Tapi fenomena sosial ini Pak Haji, setelah memang 21 kesini ini sepertinya dilenakan untuk menyambut hari kemenangan itu Pak Haji. Sehingga masjid-masjid terasa sepi, mal-mal terasa banyak gitu. Nah, inilah yang secara alaminya semakin berat dagian kita, pasti semakin banyak tantangan. Sehingga kalau tidak terlalu berlebihan lah, kalau di malam-malam akhir surau-surau, masjid-masjid semakin sepi atau berpindah tempat dengan kegiatan yang lain. Tapi bagi orang yang beriman tentu momentum ini jangan sampai terlewatkan. Nah, sebagaimana di Quran jelas itu bahwa malam itu adalah khairum min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Yang menurut pakar 1000 bulan ditafsirkan 83 tahun kalau dihitung ya. Sebetulnya itu sebuah kiasan saja sebenarnya. Saking banyaknya itu tak terhitung maka menjadi 83 tahun atau 1000 bulan. Dapat kita bayangkan baca Quran, ya mulai sedekah atau berbagi, apapun lah tentang kebaikan itu akan dilipat gandakan seperti itu.
Maka ini menjadi motivasi intrinsik bagi Iya. kita yang beriman. Seandainya pun Tuhan tidak memberikan apapun bagi orang yang beriman, Tetap istiqomah di ya jalannya. tetap istiqomah. Bagaimana hari-hari itu dapat kita Iya. lalui dengan kebaikan-kebaikan gitu. Baik Pak Haji, ini berarti memang segala suatu hal kita pun sebagai manusia biasa, kita sebagai orang tua kadang memberi hadiah kepada anaknya, ya kemudian teman dengan teman. Apakah ini hal-hal bentuk ini mampu ya juga dikiaskan dengan hal ini Pak Haji? Maka salah satu indikator ya bahwa bagaimana kita mampu menemui malam kemuliaan itu minimal ada dua. Yang pertama adalah bagaimana dia terus pada wilayah kebaikan dan terus juga ingin meningkatkan kebaikan. Baik dalam perspektif hubungannya dengan Allah maupun kepada sesama. Yang perlu sampaikan tadi tentu menyangkut hubungan dengan manusia. Nah, kebaikan-kebaikan sedekah, apapun, mungkin berbagi kepada tetangga atau keluarga orang tua kepada anak dan sebagainya. Itu bagian sesuatu yang menurut saya adalah bagian dalam rangka indikator pertama bahwa malam itu kalau dihampiri itu pasti akan ada upaya peningkatan kebaikan itu. Dan yang kedua, jangan lupa indikatornya adalah dia merasa damai dalam kehidupan. Tidak ngongso dalam manusia itu Pak Haji. Apapun bentuknya, kalau kita dihampiri atau menghampiri malam kemuliaan itu, di akhir surat itu kan salam, artinya kedamaian, hatta matla'il, sampai terbitnya fajar. Munculnya subuh kalau ditafsiri awal kontekstual. Tapi dalam kontekstual, indikator itu akan teruji ketika Ramadan meninggalkan kita. Nah, itu tadi kita melalui setelah 1 Syawal dan 11 bulan mendatang, apakah dua indikator atau kembali ke mode awal? Apakah kebaikan itu selalu terus kita menjadi orientasi kita baik dengan Allah maupun sesama? Yang kedua, ini bisa berdamai dengan diri kita. Jadi dan takun tidak ya Pak. Nah, ini yang berat. Sehingga kalau mohon maaf, saya sepertinya malam itu saya dapat menemui atau ditemui dengan malam Lailatul Qadar. Itu baru ucapan. Boleh kita berprasangka begitu, atau ya Allah, saya sudah kayaknya malam 23 atau 27 atau 25 saya kok bisa menemui pada malam itu. Nah, itu baru ungkapan kita, tapi ujiannya, realitanya adalah ketika kita meninggalkan Ramadan itu. Jangan hanya harapan aja ya Pak Haji, tetapi actionnya seperti apa? Ada sebuah kesadaran yang menimbulkan keikhlasan, ada kesinambungan terus berbuat kebaikan, dan yang terakhir yaitu tadi bisa berdamai dirinya dengan dan di luar dirinya. Itu yang saya pikir sulit sekali bagi kita. Hati kita bagaimana kita tidak merasa iri dengan orang lain. Kita misalnya kena sesuatu yang ikhlas dengan pokok dan kontennya Allah. Nikmat Allah sekecil apapun, ujian Allah biasa bersabar. Itu kan bentuk apa? Wujud daripada bahwa kita memang telah Allah berikan malam. Terima kasih Pak Haji. Tentunya banyak hal yang kita pelajari pemirsa pada perbincangan kita sore ini. Mungkin Pak Haji ada pesan khusus kepada pemirsa ini untuk mempersiapkan diri secara siap atau ikhlas untuk menyambut malam Lailatul Qadar. Oke, terima kasih dulu. Baik. Bagi Bapak pemirsa kaum muslimin muslimat, khususnya keluarga besar MTS Negeri 4 Banyuwangi, memasuki fase ketiga ini, Ramadan tahun ini, mari ada malam kemuliaan itu atau Lailatul Qadar itu kita bersama-sama gapai dengan niatan tulus dan kemudian diiringi dengan
action kita, perbuatan kita dengan cara memanfaatkan di akhir-akhir atau di fase ketiga itu meningkatkan kebaikan-kebaikan kita, baik ubudiyah kita kepada Allah maupun kepada sesama. Yang akhirnya kita yakin ketika kita menutup dengan aktivitas seperti itu, hubungan kita dengan Allah, dengan baik kuantitas maupun kualitas kita maupun dengan sesama, maka diharapkan kita meraih malam kemuliaan itu, dan kemudian kita buktikan hasil malam kemuliaan itu dengan kemenangan dan selanjutnya merawat nilai-nilai kebaikan dan terus damai di hati kita, baik kepada diri sendiri maupun kepada yang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Haji atas waktunya sore ini, dan selamat berbuka dengan keluarga nih Pak Haji. Mungkin sudah disiapkan menu spesial ini gitu Pak. Baik pemirsa, itu tadi perbincangan kita tentang keutamaan malam Lailatul Qadar. Sampai jumpa di podcast Kesengsem MTS Negeri 4 Banyuwangi edisi Ramadan berikutnya. Saya Lulu Anwariyah mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baru saja Anda menyaksikan podcast Kesengsem MTS Negeri 4 Banyuwangi edisi Ramadan.